Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rina Riswati, NIM 23 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perbedaan kata ulang dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa. Materi yang pertama yaitu reduplikasi dan jenis-jenisnya. Yaitu yang pertama, A. Definisi kata ulang atau reduplikasi menurut Haier tahun 2003 nomor 182. Reduplikasi adalah proses morfemis yang mengulang bentuk dasar baik secara keseluruhan, secara sebagian atau parsial maupun dengan perubahan bumi. Yang kedua, menurut Sujito tahun 1995 nomor 109 bahwa reduplikasi merupakan proses pembentukan kata dengan menggunakan kata dasar baik secara utuh maupun sebagian, baik dengan variasi fonem ataupun tidak. Dan yang terakhir menurut Ramlan pada tahun 1985 nomor 57 bahwa reduplikasi adalah proses pengulangan atau reduplikasi ialah pengulangan satuan gramatik baik seluruhnya maupun sebagian, baik secara variasi fonem maupun tidak. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis kata ulang. Yang pertama yaitu kata ulang sebagian atau dwipurna, yang kedua kata ulang utuh atau dwilingga, yang ketiga kata ulang perubahan bunyi atau dwilingga salin suara, yang keempat trilingga, yang kelima kata ulang berimbuhan, dan yang terakhir kata ulang semu. Materi yang selanjutnya adalah contoh kata ulang dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Berikut ini akan dipaparkan secara rinci penerapan jenis-jenis dari makna dari reduplikasi antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa. Yang pertama yaitu reduplikasi penuh atau dwilingga yang akan disandingkan dengan bahasa Indonesia pada kata ulang utuh. Reduplikasi terjadi pada seluruh bentuk kata. Bentuk kata yang dimaksud di sini adalah kata dasar ataupun kata berimbuhan. Bentuk dasar dari kata hujan, kata ulang dari bahasa Indonesianya adalah hujan-hujanan. Bentuk dasar dari bahasa Jawa udan, kata ulang bahasa Jawa udan-udanan. Yang kedua, bentuk dasar kata jalan, kata ulang bahasa Indonesia jalan-jalan. Dan bentuk dasar dalam bahasa Jawa dalan, kata ulang bahasa Jawa dalan-dalan. Bentuk dasar dari kata makan ke dalam bahasa Indonesia yaitu menjadi makan-makan, dan yang bentuk dasar dari kata mangan dalam bahasa Jawa kata ulangnya menjadi mangan-mangan. Yang kedua adalah kata ulang sebagian atau dwipurna, di mana kata seluruh kata diulang secara utuh, melainkan hanya sebagian kata saja yang diulang. Pengulangan terjadi hanya bagian suku awal atau dapat juga ditambahkan akhiran, yaitu misal seperti tabel berikut. Yang pertama, kata dasarnya daun menjadi kata ulang dedaunan. Kata dasar dari tuku dalam bahasa Jawa menjadi tetuku atau membeli. Yang kedua, dari kata luhur dalam bahasa Indonesia menjadi leluhur. Kata dasar pada bahasa Jawa siram, kata ulang bahasa Jawanya menjadi sisiram atau menyiram. Yang terakhir, kata dasar tangga dalam bahasa Indonesia menjadi kata tetangga. Kata dasar dari tangga jika diulang dalam bahasa Jawa menjadi tetangga. Yang ketiga, kata ulang berubahan bunyi, yaitu atau biasa kita sebut dengan dwilingga salin suara. Perubahan yang menjadi ciri khas dalam kata ulang jenis ini, reduplikasi pada jenis kata ulang ini terjadi pada seluruh bentuk dasar kata. Bentuk dasar kata dari balik yang menjadi bentuk dasar bahasa Indonesia bolak-balik. Kata dasar Bali dalam bahasa Jawa kata ulangnya menjadi bola-bali. Sayur menjadi sayur mayur, tangi menjadi tonga-tangi, coret menjadi coret-coret, bidak menjadi midak-midak, kelip menjadi kelap-kelip, dan kata dasar celuk menjadi celak-celuk dalam bahasa Jawa. Yang keempat yaitu kata ulang trilingga, yaitu pengulangan morfem asal sampai 2 kali. Contohnya seperti dalam bahasa Indonesia dag-digdug yang menjadi bahasa Jawa dag-digdug atau gemetar, cas cis cus menjadi bas bis bus, ngak ngik nguk menjadi dar der dor.
babi bu menjadi babi bu. Yang kelima, kata ulang semu, yaitu di mana kata ulang ini seperti memiliki bentuk kata dasar, namun sebenarnya tidak terdapat kata dasar dalam proses reduplikasinya, seperti tabel berikut. Dalam bahasa Indonesia, contohnya yaitu alun-alun menjadi alun-alun, gado-gado menjadi gado-gado, kupu-kupu menjadi kupu-kupu. Dan yang keenam yaitu kata ulang berimbuhan. Proses terjadi pada kata dasar dan sekaligus mendapatkan imbuhan. Contohnya pada tabel berikut. Dari kata dasar mimpi menjadi termimpi-mimpi. Kata dasar impen menjadi impen-impenan. Kata dasar putar menjadi berputar-putar. Kata dasar ubeng menjadi ubeng-ubengan. Kata dasar tolong menjadi tolong-menolong, dan dalam bahasa Jawa tulung menjadi lung tinulung. Materi yang selanjutnya adalah ciri-ciri proses dari kata ulang. Yang pertama, menimbulkan makna gramatis. Yang kedua, terdiri dari satu morfem. Yang ketiga, memiliki bentuk dasar. Yang keempat, pengulangan pada umumnya tidak mengubah golongan kata atas kelas kata. Yang kelima, bentuk dasar kata ulang dan dalam pemakaian bahasa. Dan yang terakhir, arti bentuk dasar kata ulang selalu berhubungan dengan arti kata ulangnya itu sendiri. Berdasarkan dari kesimpulan presentasi yang saya sampaikan, pemaparan bagian hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa bahasa Jawa dan bahasa Indonesia masing-masing memiliki bentuk reduplikasi yang saling terkait. Bentuk dasarnya pun juga ada yang sama sekali berbeda dengan bentuk dasar kata ulang. Misalnya, modang madeng bentuk dasar dari kata madang. Tampak pada contoh kata tersebut bila diurutkan, kata modang mading bukan berasal dari kata modang, juga bukan berasal dari kata madeng. Adapun pada proses reduplikasi, berubah bunyi, utuh atau berimbuhan, trilingga dan kata ulang semu menimbulkan berbagai makna, antara lain bisa bermakna pluralitas atau secara kuantitatif menyatakan tindakan yang dilakukan dengan santai, seenaknya dan tanpa tujuan tertentu, dan bermakna intensitas. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.